Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada juga kelemahannya di dalam sanadnya. Situ ada Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, Ibnu Mulaiki, dan beliau juga seseorang yang dilemahkan ya oleh sebagian ulama kita. Namun riwayat-riwayat sebelumnya dan yang datang setelahnya memberikan penguat ya, karena tidak bertentangan ya, secara makna dia adalah makna hadisnya benar. Di sini dikatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ikhtalafu fi dafnihi, mereka berbeda pendapat tentang penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu, saya telah pernah mendengarkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya tidak lupakan sabda beliau itu. Qal, yaitu sabda beliau, ma qabadallahu nabiyyan, tidaklah seorang nabi diwafatkan, illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fi, kecuali dia akan diwafatkan di tempat yang dia suka dikuburkan di tempat tersebut. Tidaklah seorang nabi diwafatkan kecuali dia akan diwafatkan di tempat yang dia suka dikuburkan di situ. Idfinuhu fi mawdi' firashihi, maka kata Abu Bakar Siddiq, kuburkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan tentang hadis ini. Yang pertama, makna para sahabat berbeda pendapat tentang penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua maknanya di sini, yaitu pertama, apakah beliau dikuburkan atau tidak dikuburkan ya. Jadi sebelum berbeda pendapat tentang di mana beliau dikuburkan, perbedaan pertama adalah apakah beliau layak dikuburkan. Layak dikuburkan dalam artian beliau dimasukkan ke dalam tanah dan akan dikuburkan dan tanah-tanah akan menutupi wajah beliau yang mulia, atau tidak, dibiarkan saja demikian ya. Dan yang kedua adalah, kalau memang harus dikuburkan, di mana dikuburkan ya, di mana dikuburkan. Ini ada khilaf dari kalangan sahabat awalnya, namun akhirnya dengan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya inilah yang dilaksanakan, yaitu beliau dikuburkan sebagaimana yang lainnya ya, sebagaimana yang lainnya. Namun di antara hal yang membedakan beliau, tentu saja ya, walaupun beliau meninggal dunia, sudah statusnya meninggal dunia, nyawanya sudah tidak ada, tapi nanti di kuburannya beliau hidup ya. Para nabi hidup di kuburannya di alam barzakh dengan kehidupan model lain, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana kita ya. Dan kuburannya adalah di tempat kematian beliau, di tempat kematian beliau, bukan cuma di kota kematian beliau ya, karena kan kita ini umumnya, dan itu sunnahnya, kita dikuburkan di kota meninggal kita, tidak perlu difikirkan mau dikirim ke sana kemari ya, mau dikirim ke kampungnya, mau dibawa ke negaranya kalau dia meninggal di negara lain ya. Ini tidak disunnahkan sebenarnya, tidak dianjurkan ya. Dikuburkan, seseorang dikuburkan di kota dia meninggal. Tapi seorang nabi bukan cuma dianjurkan dikuburkan di kota dia meninggal dunia, tapi di tempat dia meninggal dunia, di tempat meninggalnya ya, di tempat meninggalnya. Dan sebagaimana hadis ini mengatakan, seorang nabi itu akan meninggal di tempat yang beliau sukai. Berarti kota yang paling beliau sukai adalah kota Madinah setelah kota Makkah ya. Allah akhirnya memilihkan kepada beliau kota Madinah. Maka beliau lahir di Makkah dan beliau meninggal dan mengajak kita
untuk berdoa meninggal di Madinah, ya. Maka beliau wafat di Madinah. Dan tempat yang paling beliau cintai setelah masjidnya, tentunya Masjid Nabawi yang berada di sampingnya, di dekatnya, adalah rumah dari istri beliau yang beliau paling cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya mendengarkan hadis ini sesuai dengan arahan dari Abu Bakar As-Siddiq dengan hadis yang telah beliau sebutkan, maka Abu Talha radhiyallahu taala anhu, Abu Talha Al-Ansari melakukan ini, menguburkan, yang menggali kuburan Rasulullah, yaitu di bawah dari tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam.